Shalom adik-adik. Masih ingat tidak peristiwa yang kita peringati hari Jumat Agung kemarin? Ya, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sedih bukan? Lalu, apa yang terjadi di hari ketiga? Ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Dan kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai Hari Paskah. Yuk, sama-sama kita bersukacita merayakan Hari Paskah. Shalom adik-adik. Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk saat teduh. Amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kita bernyanyi bersama-sama. Ku menang, ku menang. Boleh sambil tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita nyanyikan dari awal kembali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Kita nyanyikan sekali lagi, tapi adik-adik semua bernyanyi. Kita bersama-sama angkat tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik ikutin doa Bang ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai acara kami. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar ibadah ini dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Dari lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Kita sambil tepuk tangan. Kasih senyumnya dong.
Lebih semangat lagi. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina tercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, ini kami berserah. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kita bersama-sama berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu. Amin. Sekarang kita buka ya Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 1 sampai 10. Ayo dibuka. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca secara responsoria. Amang baca ayat nomor ganjil, adik-adik di rumah membaca nomor ayat yang genap. Kita baca firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain.
Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nah, demikian firman Tuhan. Sekarang kita memperingati apa adik-adik? Tentang Paskah. Ngomong-ngomong, Paskah itu apa ya? Iya, Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Kemarin kita merayakan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Ngapain ya Tuhan Yesus bangkit? Iya, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita atau mengatakan pada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan maut dan kematian. Tapi bukan itu doang adik-adik. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah menjadi manusia baru. Semua dosa kita telah dihapuskan dan kita sama-sama bangkit bersama Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak adik-adik? Dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu yang berarti kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kematian. Nah, sekarang adik-adik, siapa sini yang masih sekolah minggu di rumah? Kenapa sih kita sekolah minggu di rumah? Iya, karena ada virus corona. Kira-kira coba Almang mau tanya sama adik-adik, siapa sih yang menang? Virus corona kah atau Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus. Kalaupun kita masih sekolah minggu di rumah adik-adik, tidak bisa datang sekolah minggu, tidak ketemu orang tua di sekolah minggu bersama teman-teman, tidak ketemu sama guru-guru sekolah minggu, tetapi kita tetap percaya bahwa Yesus Tuhan kita yang bangkit mampu mengalahkan virus corona. Oleh sebab itu, Amang ada satu lagu nih. Dikatakan anak Allah Yesus namanya. Coba Amang akan panggil dulu Kak Bintang mana ya sama Bang Yogi? Di sini rupanya Bang Yogi sama Kak Bintang. Ayo adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi sebab dia hidup. Kita bernyanyi sambil kita bertepuk tangan. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sama-sama kita nyanyikan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita ulangi refnya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nah, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau pada hari ini telah bangkit mengalahkan kematian dan maut, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mendapatkan kehidupan yang baru.
Di dalam kehidupan kami Tuhan, banyak sekali pergumulan, ketakutan pada kami anak-anak-Mu Tuhan. Terutama pada masa ini Tuhan, di dalam masa pandemi virus corona Tuhan, kami tidak dapat bertemu dengan teman-teman kami sekolah minggu. Kami tidak dapat Tuhan beribadah di dalam gereja. Semuanya itu Tuhan karena ketakutan akan virus. Tapi melalui kebangkitan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kami anak-anak-Mu Tuhan dapat Engkau menangkan terhadap virus tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus akan kebangkitan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah dengarkan firman Tuhan kan? Apa yang kalian dapat? Apa? Kurang keras sekali lagi. Iya, kemenangan atas kuasa maut. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian Sebab Dia Hidup. Kita sambil tepuk tangan. Yesus nama Senyumnya dong, senyumnya. menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Senyumnya mana? Dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah adik-adik, ibadah kita akan selesai. Kita akan menutupnya dengan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan ketik Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menarik Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.
Paskah. Selamat Paskah. Kita siapin bahan-bahannya yuk. Bahan pertama, HVS putih 1 lembar. Lalu spidol hitam dan pensil warna untuk mewarnai. Oke, kita siap membuat aktivitas pertama. Lipat kedua sisi HVS. Jadi seperti ini adik-adik. Lalu lipat lagi ke atas. Kita balik kertasnya. Kita lipat lagi ke atas. Setelah jadi bentuk seperti ini, kita buka lipatan yang tadi adik-adik. Setelah kita buka, kita balikkan kertasnya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Lalu minta tolong mama dan papa untuk gambarin gambar pertama. Kita gambar rumput. Kemudian kita gambar setengah lingkaran di atas. Lalu setengah lingkaran satu lagi di bawah. Jadi deh gambar telur. Sekarang telurnya dihias ya. Boleh bikin gambar zigzag seperti ini. Lalu dibeli garis. Jangan lupa dikasih lingkaran-lingkaran kecil ya. Kalau punya kreasi menggambar yang lain juga boleh kok. Nah, selanjutnya tarik kertas ke atas. Lalu gambar seperti yang Kak Putri buat ya. Dari atas tarik ke bawah. Dan sisi yang satunya lagi tarik ke bawah. Setelah itu, mama atau papa boleh tulis Yesus, gambar hati, dan nama adik-adik masing-masing. Karena ini Kak Putri, jadi Kak Putri buat nama Kak Putri ya. Selesai deh. Sekarang tugas adik-adik untuk mewarnai. Selamat mewarnai adik-adik. Nah, Kak Putri udah siapin satu gambar yang udah jadi nih. Nanti punya adik-adik jadinya seperti ini ya. Bagus kan? Nah, gambar Kak Putri yang ini sisa warnain rumputnya. Jangan lupa rumputnya diwarnain ya adik-adik. Jadi deh. Lipat kembali. Lalu tarik.
Sekarang kita siapin bahan aktivitas yang kedua ya. 1 lembar HVS berwarna putih, lalu spidol warna hitam, gunting, lem, dan pensil warna. Yuk kita mulai membuat. Pertama, lipat HVS menjadi seperti ini. Lalu, boleh minta tolong mama dan papa untuk gambarin bentuk lingkaran menyerupai telur ya. Jika sudah, lalu gunting gambar tersebut. Hati-hati adik-adik. Jika sudah selesai digunting, pisahkan 2 kertas tersebut dan gambar salah satunya dengan kreasi adik-adik. Boleh bentuk zigzag seperti ini, lalu diberi garis, dan jangan lupa nanti diberi lingkaran ya adik-adik di antara zigzagnya. Adik-adik boleh kok menggambar sesuai kreasi adik-adik masing-masing. Setelah selesai, warnai gambar yang sudah adik-adik buat. Warna yang bagus dan rapi ya. Nah, kalau sudah diwarnai, jadinya seperti ini adik-adik. Setelah selesai diwarnai, ambil spidol berwarna hitam, lalu adik-adik tebalkan tepi garisnya menggunakan spidol warna hitam tersebut ya. Pelan-pelan saja, asal gambarnya tetap rapi. Nah, sudah selesai jadinya seperti ini adik-adik. Lalu ambil lem, olesi lem di bagian pinggir-pinggir kertasnya saja adik-adik, jangan keseluruhannya. Nah, setelah sisi kertasnya dilem, adik-adik tempel ya kertas yang sudah diwarnai. Nah, seperti ini. Tunggu hingga lemnya kering. Rekatkan ya adik-adik, supaya tidak lepas. Lalu, gunting bagian tengah telur tersebut. Hati-hati ya adik-adik. Kemudian rekatkan kembali supaya tidak lepas. Nah, sekarang adik-adik siapkan 1 lembar kertas, ukur dengan telurnya. Jika sudah, lalu digunting. Nanti ukuran kertasnya disesuaikan dengan telurnya ya adik-adik. Jika masih kebesaran, digunting kembali.
cocokkan dengan ukuran telur. Jika sudah cocok, maka kita siapkan kembali lemnya. Tapi sebelumnya kita ukur ya. Nah, setelah diukur, kita lipat sedikit, lalu kita beri lem. Bagian yang tadi diberi lem masukkan ke bagian telur yang ada di bawah. Setelah masuk, tekan dan rekatkan ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini. Lalu adik-adik boleh tulis tulisan Selamat Paskah. Jadi deh. Lalu adik-adik bisa masukkan ke bagian telur yang atas. Yeay, telur Paskah adik-adik sudah jadi. Nah, demikian aktivitas kita untuk hari ini. Selamat Paskah adik-adik. Dah.